Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Semoga video pada kesempatan ini berguna untuk teman-teman. Oke, saya akan mencoba membagikan tutorial cara membuat visualisasi kasus COVID yang terjadi di Indonesia. Jadi saya menggunakan aplikasi Tableau Public. Teman-teman bisa download di internet dengan memasukkan kata kunci Tableau Public. Nah, kasus COVID yang saya gunakan di sini terakhir update-nya sampai tanggal 23 Juni 2020. Saya ambil dari internet, dari Kawal COVID. Teman-teman bisa cari di internet juga dengan menggunakan kata kunci dataset COVID-19 Indonesia, Bu. Nah, untuk kasus mapping, di sini kita memvisualisasikan berdasarkan provinsinya. Jadi hingga tanggal 23 Juni, DKI Jakarta itu sudah ada 10.250 kasus. Begitupun di provinsi-provinsi lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua. Nah, kemudian untuk kasus sembuh di sini ada bagian untuk menghitung jumlah kasus yang sudah sembuh. Jadi setiap perubahan tanggalnya, di sini juga ikut berubah jumlah kasus yang berubah, jumlah kasus yang sembuh. Kemudian kita membuat juga grafik pertumbuhan kasus yang sembuh setiap harinya sudah sampai berapa kasus yang sembuh. Kemudian ditampilkan juga 10 provinsi yang memiliki kasus sembuh yang terbanyak. Di sini cuma ditampilkan 10. Kemudian untuk kasus yang meninggal, di sini juga kita membuat bagian untuk menghitung secara update kasus meninggal setiap hari. Nah, terus kita membuat juga grafik update kasus yang meninggal setiap hari. Jadi sampai tanggal 23 sudah ada 2.535. Untuk yang sembuh sampai tanggal 23 Juni sudah ada 11.241. Nah, begitupun untuk kasus meninggal, kita juga menampilkan 10 provinsi yang memiliki kasus meninggal terbanyak. Nah, terakhir kita coba menampilkan grafik kasus-kasus yang baru atau masih terjadi. Nah, hingga saat ini tanggal 23 masih ada 1.551 kasus yang terjadi. Nah, di sini ada filteringnya menggunakan tanggal. Jadi jadi di sini kita menggunakan filter tanggal. Jadi data yang kami gunakan di sini terhitung mulai tanggal 18 Maret. Oke, kita coba jalankan. Nah, seiring perubahan tanggal, data kasus sembuh juga, kasus meninggal juga berjalan terus. 10 kasus meninggal, 10 tertinggal kasus sembuh. Kemudian mapping kasus terkonfirmasi COVID juga mengalami perubahan setiap harinya. Kita bisa lihat.
tanggal 23. Nah, oke, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat dashboard kasus COVID yang terjadi di Indonesia. Oke. Nah, ini data yang akan digunakan. Saya telah menyusunnya per provinsi, per tanggal, hingga tanggal 23 bulan 6. Oke, pertama kita akan membuat peta mapping kasus COVID-nya. Oke, tambahkan sheet. Nah, di sini tabel yang tadi saya perlihatkan di sini terdiri atas variabel date, provinsi, kemudian datanya berupa data kasus, data kematian, kasus baru yang terjadi, kasus sembuh. Kemudian ini merupakan variabel yang menjelaskan visualisasi geografis yang akan digunakan untuk memetakan data COVID ini. Nah, pertama kita tarik saja data longitude di bagian kolom dan latitude di bagian rows. Nah, sudah tampil datanya. Nah, sudah tampil petanya. Kemudian kita perbesar di peta Indonesia. Nah, pertama di ini kita akan memasukkan data kasus yang terjadi. Nah, pertama kita coba melabelkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini semua provinsi-provinsi yang akan dipetakan. Kemudian jumlah kasus yang terjadi kita berikan warna. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi ini pewarnaan provinsinya berdasarkan tingkatan. Teman-teman bisa ubah warnanya sesuai teman-teman yang diinginkan. Di sini kita menggunakan warna kuning gelap-gelap sedikit. Nah, untuk memberikan bubble-bubble seperti ini, teman-teman masukkan data kasus ke size. Nah, nanti visualisasi datanya berupa bubble. Teman-teman juga bisa memperbesar ukuran bubble-nya seperti ini. Nah, itu. Oke. Sudah cukup. Lalu kita perkecil sedikit hurufnya. Kita coba menggunakan nomor 7. Kemudian jumlah kasusnya sudah ada. Lalu kita coba melakukan filtering kan waktu. Jadi kita mau lihat perubahan data kasus ini yang terjadi dari waktu ke waktu. Coba kita jalankan.
Nah, ini mulai kelihatan. Nah, hingga tanggal 23. Untuk petanya, teman-teman bisa atur backgroundnya di sini. Kita coba bukan web layers. Nah, ini teman-teman bisa ke normal atau mode gelap. Seperti itu. Nah, bisa juga berdasarkan jalan. Nah, kita menggunakan mode normal saja. Kemudian bisa dipilih juga apa yang ingin ditampilkan. Oke. Kemudian untuk label namanya mapping kasus COVID. Kita memberikan bold. Ukurannya bisa diperkecil sedikit. Biar rata tengah. Oke. Oke. Saya kira sudah cukup untuk mapping kasus COVID-nya. Kemudian kita tambahkan sheet-nya. Nah, untuk kasus sembuh ini terdiri dari dua bagian data, dua bagian, yakni satu area dan satu line. Coba kita buat dulu. Tarik saja dua data begini. Nah, untuk grafik yang pertama, coba kita bentuk line. Terus yang kedua area. Kita akan membuatnya berdasarkan waktu. Jadi setiap hari datanya berubah berdasarkan perubahan tanggal. Oke. Nampaknya ada 3 error. Mungkin ini data yang kosong. Untuk menggabungkan dua data ini, kita jadikan dual axis. Oke. Kita hapus saja yang ini. Oke. Ini dihilangkan saja. Teman-teman bisa tetap membiarkan ini ada atau menghilangkannya. Nah, untuk ini saya hilangkan saja dulu. Oke. Nah, kita akan coba memfilternya berdasarkan hari juga. Jadi setiap perubahan waktu
perubahan tanggal akan mengalami nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, sudah cukup. Untuk memberikan warna, untuk lainnya kita berikan warna kuning saja. Kemudian kita berikan warna kuning saja semua. Kemudian untuk bulat-bulat yang kecil itu kita bisa perbesar sedikit. Oke. Terus nampaknya. Nah, ini label yang muncul mau diedit sedikit. Tanggalnya ada 2. Oke, sudah jadi. Kemudian garis-garis yang muncul di sini kita rapikan saja. Oke, oke, sudah rapi. Selanjutnya kita akan membuat bagian untuk menghitung jumlah kasus update, jumlah kasus sembuh secara update. Kasus sembuh kita tarik saja. Oke, sudah muncul. Terus filternya by date. Oke. Ini akan saja. Oke, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat 10 kasus sembuh tertinggi berdasarkan provinsi. Jadi di sini akan berurutan provinsi tertinggi yang memiliki kasus sembuh. Jadi seiring perubahan hari, maka akan terjadi pergeseran seiring dengan urutan 10 provinsi yang memiliki kasus sembuh tertinggi. Seperti ini Bali bergeser terus ke bawah, terus Jawa Barat, begitu dan seterusnya. Oke, kita buat sheet baru. Nah, untuk membuat pergeseran tingkatan sesuai dengan rank tertinggi, maka kita membutuhkan variabel baru. Untuk label namanya, untuk mendefinisikan variabel baru tersebut, kita tulis unit rank unit terus jumlah dari variabel yang diinginkan, yaitu variabel sembuh. Oke, sudah ada.
Selanjutnya, karena kita ingin melihat perubahan tingkatan kasus sembuh tertinggi di sini berdasarkan provinsi, maka kita tarik yang sembuh ke bagian garis. Oke, biarkan dulu begitu. Terus yang mau dilihat itu jumlah kasus sembuhnya. Oke, sudah ada rem sembuhnya. Nah, kita tarik rem sembuhnya ke bagian rows atau baris. Ya, nanti di sini akan dilihat tingkatan provinsi yang memiliki kasus sembuh tertinggi. Kemudian akan dilihat berdasarkan kasus sembuh. Oke, biarkan dulu begitu. Kemudian yang mau dilihat itu berdasarkan label provinsinya. Oke, kita ubah ke discrete agar jelas. Ini terus. Lalu remnya itu akan dilihat berdasarkan provinsi. Oke, sudah ada. Terus labelnya, oke, bisa. Kita atur dulu. Kita bold. Terus kita beri sedikit sentuhan warna. Nah, jadi teman-teman bisa atur warnanya di sini. Oke. Terus tingkatannya bisa diatur juga. Kita pilih default saja. Oke. Nah, ini sembunyikan saja. Terus ini juga. Lalu akan difilter berdasarkan tanggal. Coba kita lihat. Nampaknya ada bernilai kosong. Oke, kita lihat. Nah, ini berdasarkan tingkatan jumlah kasus yang tertinggi. Lalu yang akan ditampilkan itu cukup 10 kasus tertinggi. Filter. Ini datanya data sembuh. Oke. Nah, terus ini ada garis kolomnya. Oke, sudah. Ini sembunyikan saja. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah. Nampaknya ukuran barnya kita bisa edit di sini.
Lalu labelnya kita simpan di pinggir. Oke, sudah selesai. Oke, saya kira sudah cukup untuk video pada kali ini. Video selanjutnya kita akan membuat 10 grafik bar chart untuk kasus meninggal dan grafik kasus sembuh. Oke teman-teman, kami tunggu saran dan masukan.